Shalom semuanya, selamat bergabung kembali di dalam channel YouTube Ibadah Online kita. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Saat ini saya percaya dan saya berdoa kita semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, di dalam berkat-berkatnya Tuhan, dan di dalam sukacitanya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Dan saya berdoa biar setiap kita boleh diberkati melalui ibadah online kita. Haleluya. Mari kita satukan hati, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pada saat ini kembali kami boleh datang kepadamu. Khususnya kami boleh beribadah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus meskipun masih lewat Zoom belum secara langsung Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus hadirat-Mu tetap ada, berkat-Mu tetap tercurah Tuhan Yesus buat setiap kami yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus ada di mana-mana Tuhan Yesus. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya kalau saat ini kami sungguh-sungguh datang kepadamu, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas setiap kami. Yang tidak ada pengharapan Tuhan berikan lagi pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan ada berkat-berkat Tuhan di dalam setiap ibadah. Janji-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, ibadah kami saat ini tidak pernah sia-sia karena Engkau hadir dan melawat setiap pribadi kami. Di mana ada Tuhan, di situ ada pemulihan, di situ ada kebebasan, dan di situ ada kemenangan serta sorak-sorai. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk memuliakan Tuhan, dan kami siap juga untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari yang siap diberkati, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bisa berikan tepuk tangan kita buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah online ini, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Yuk kita puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya Dia adalah Allah yang hebat. Amin. Sama-sama yuk angkat suara kita. Kasih-Mu seluas samudra, janji-Mu sepasti mentari. Takkan ku takut menghadapi semua. Yesusku sanggup menolong hidupku. Semua segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Yesus yang berkuasa atas segala-galanya. Ku bersorak meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Yesus Kau yang terhebat. Amin. Kasih-Mu seluas samudra, janji-Mu sepasti mentari. Takkan ku takut menghadapi semua. Yesusku sanggup menolong hidupku. Sama-sama yuk angkat suaramu. 1, 2, 3. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Yesus yang berkuasa atas segala-galanya. Ku bersorak meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Yesus Kau yang terhebat. Mari beri tepuk tangan buat Allah yang paling hebat di dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Kami tidak akan takut. Kami tidak akan ragu di dalam menghadapi setiap persoalan. Karena kami tahu Yesus sanggup menolong kami. Amin. Takkan ku takut menghadapi semua. Yesusku sanggup menolong hidupku. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Yesus yang berkuasa dalam segala-galanya. Ku bersorak
yang segala puji. Mari angkat segala pujian kita. Yesus yang berkuasa atas segala-galanya. Ku bersorak meninggikan namamu, memuliakan namamu. Yesus kau yang terhebat, Yesus kau yang terhebat, Yesus kau yang terhebat. Amin, haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Allah yang hebat, haleluya. Amin. Bangga kita punya Allah seperti dia, amin. Yuk mari kita satukan hati kita saat ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Kita mau tinggikan dia. Karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Dia Bapa yang baik, selalu mendengarkan kita, menjaga kita, melindungi kita. Amin. Yes Lord. Amin. Engkau kekuatanku. Engkau kekuatanku. Engkau perisaiku. Waktu badai menerpa, waktu badai menerpa, kau ada bagiku, kau ada bagiku. Hidupku bukti kasih-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, janji-Mu ku pegang teguh, ku aman di dalam-Mu. Oh Yesusku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangannya ku tinggikan selalu, namamu di dalam hidupku, sebab Engkau Bapakku yang baik. Sama-sama lagi angkat suara kita katakan, Engkau kekuatanku. Engkau kekuatanku. Engkau perisaiku. Engkau perisaiku. Oh, waktu badai menerpa, waktu badai menerpa, Kau ada bagiku. Bukti kasih-Mu, janji-Mu ku pegang teguh, ku aman di dalam-Mu. Oh Yesusku, sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangannya ku tinggikan selalu, namamu di dalam hidupku, sebab Engkau Bapakku yang baik. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, Allah yang mulia, tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangannya
Tuhan ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan. Amin, amin. Perbuatan tangannya ku tinggikan selalu, namamu di dalam hidupku, sebab Engkau Bapakku yang baik, sebab Engkau Bapakku yang baik, sebab Engkau Bapakku yang baik, sebab Engkau Bapakku yang baik. Amin. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti-Mu Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya apapun yang terjadi, segala persoalan masalah kami, karena kami tahu Tuhan Yesus kami sanggup dan mampu untuk menghadapi setiap persoalan kami. Amin. Kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil Tuhan, bagi Tuhan tiada yang sukar. Haleluya. Oh, amin. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, sama-sama. Tiada yang mustahil bagimu, sama-sama. Tiada yang tak mungkin bagimu. Amin, amin. Saat ku berseru Memanggil namamu, Engkau hadir memberi pertolongan. amin. Apa yang kami pandang mustahil, apa yang kami pandang tak mungkin, apa yang tak mungkin bagiku, semuanya mungkin dan bisa Engkau lakukan. Amin. dapat Kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang Lagi katakan tiada yang mustahil. mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Saat ku berseru Memanggil namamu, Engkau hadir memberi pertolongan. Apa yang mustahil bagiku, apa yang tak mungkin bagiku, segalanya dapat Kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang katakan segalanya dapat Kau lakukan. segalanya Amin. dapat Kau lakukan. Segalanya dapat Kau lakukan. Yes. Kau lakukan. Sekali lagi dengan iman segalanya. Yes. Dapat Kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus, yang mana kami bisa masuk awal bulan Juni. Engkau berkatin kami. Kami sangat rindu mendengar sabda-Mu. Isikan hati kami penuh dengan kemenangan, demi kebahagiaan, demi kesehatan. Urapi hamba-Mu, firman-Mu menjadi firman yang hidup, supaya kami ngerti apa artinya kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salam saudara kasih dalam Tuhan Yesus.
kita tidak rasa kita sudah masuk bulan awal Juni. Tetap saya bawa kehidupan. Apa arti kehidupan? Kalau kita anak Tuhan nggak ngerti apa arti kehidupan, kita menjadi hanya hidupnya jadi hampa. Hidupnya jadi kosong. Jadi kita diberikan kesempatan hidup dalam dunia yang fana ini, harus digunakan kesempatan sebaik-baik mungkin. Jangan kita buang waktu yang Tuhan beri kita berharga dengan kehidupan yang sia-sia, yang kehidupan cuma-cuma. Atau saudara jangan bosan, terus harus mendengarkan kehidupan. Karena kita masih mau bernapas, baru kita hidup dalam bumi ini. Kita sudah tahu bahwa hidup dalam dunia ini bukan milik kita. Kita datang tidak bawa apa-apa. Pulang juga tidak apa-apa. Hanya dilandaskan tanah. Semuanya sama. Yang pada firman-Nya. Karena setiap orang yang keluar dari kandungan orang tuanya pasti berteriak. Mungkin kalau nggak berteriak aneh. Keluar dari orang, jadi keluar baby pasti berteriak. Berarti kita harus menghadapi 3 masalah hidup. Pertama saya suka bilang, keluarga, kesehatan, keuangan. Jadi artinya kita hidup harus utamakan keluarga kita. Utamakan keluarga kita. Batu di Mazmur 1 ayat 1 dikatakan apa? Mazmur 1. Berbahagialah yang tidak menjalan menurut orang fasik. Berarti nggak mau ikut orang-orang dunia. Yang tidak berdiri berjalan orang yang berdosa. Tidak mau ikut orang yang berdosa. Dan tidak duduk dalam orang yang pencemoohan. Kebanyakan gosip, cemooh. Itu kehidupan dunia. Waktu orang tua kita masih ada, kita harus benar-benar melayani dia. Orang tua kita. Sebabnya kenapa kita harus melayani orang tua kita? Orang tua kita waktu tuanya pasti penyakit tuanya datang. Ada yang stroke, ada yang gak bisa jalan, ada buang air sembarangan. Kita sebagai anak Tuhan yang mengerti, kita harus melayani dia dengan sepenuh hati. Sebabnya kita waktu kita lahir, orang tua urusi kita sama berupa begitu. Cabokin kita, cuciin kita. Nah itu kalau orang yang kurang perhatikan pada orang tua, itunya tidak mengerti firman. Jadi kita harus mengertiin orang tua kita. Orang tua kita lagi lahir, kita dibersihin kotoran kita. Dipiara sampai hari ini. Jadi kita harus ingat baik-baik. Jangan kita tinggalkan orang tua kita yang sudah lanjut usianya. Saudara mau diberkatin? Kuncinya servis orang tua kamu. Saya suka bilang sama anak-anak saya. Kalau papa sudah meninggal, udah lepas dunia ini, kamu tidak usah siapin berupa makanan. Papa yang suka nggak perlu. Siapin buah-buahan, gak perlu. Siapin rumah mewah yang pakai kertas dibakar, mobil mewah, tidak perlu. Untuk dibakar itu percuma. Itu kamu hambur-hamburkan uang yang sia-sia. Sia-sia. Lagi orang tua masih hidup, servis orang tua tanpa batas. Kalau kamu mengerti filsafat Tiongkok, Papa adalah langit, Tian. Mama adalah bumi, Ti. Setiap orang yang bisa mengasihi orang tuanya dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, itu berkat berlimpah-limpah akan turun. Akan turun. Kita bisa tinggalin anak kita, bisa anak kita benci. Karena dulunya kita juga kurang ajar pada orang tua kita. Kita tidak care orang tua kita lagi ada. Orang tua mau
Mau begini gue gak mau tahu. Boro-boro sudah datang ke orang tua aja susah. Orang tua sakit lari. Tinggalin orang tua. Itu namanya anak celaka 12. Saya bilang terang-terang. Ada orang tua, layanin. Jangan heran. Kalau kita hidup sembrono, semarangan terhadap keluarga kita sebagai orang tua harus menjadi figur. Figur, tahu figur? Beri contoh yang baik kepada anak-anak kita. Kalau kita suka merokok, jangan heran anak kita suka kecanduan narkoba. Kalau kita suka minum-minuman, jangan heran anak kita bisa mabok-mabokan. Besarnya menjadi pemabuk. Bukan salah anak. Salah ente sendiri yang gak bisa menjadi figur. Kalau kita suka main cewek, wanitanya suka main cowok, jangan heran anak itu menjadi playboy dan playgirl. Jangan heran anak itu kawin cerai gampang. Karena ada di sana bawahnya. Jangan heran kalau kita suka berjudi. Kalau kita suka berjudi, jangan heran kita hidupnya amburadul. Biasanya orang suka judi, hidupnya masa bodoh. Masa bodoh. Mandi pun malas. Ke rumah pun pulang malas. Karena orang suka judi. Otaknya sudah ditanamkan oleh bahasa Inggrisnya tupok. Lupa semuanya. Ingat baik-baik kehidupan itu seperti kita tanam buah. Kalau buah itu kita tanam dengan bagus, dengan buah mangga yang harum manis, pasti itu keluarnya harum manis, betul? Bukan belalang, bukan. Tapi kalau kita tidak urus, kita masa bodoh, suka enak sendiri, masa bodoh anak besar sendiri, akhirnya itu anak jadi anak amburadul. Jadi seperti tumbuhnya seperti belalang. Belalang atau rumput yang ada guna harus dibakar. Itu firman loh, bukan saya ngomong. Kalau kamu ngerti baca Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, tidak tinggal dalam firman Tuhan, akan terjadi seperti ranting yang menjadi kering. Ranting ada guna. Dikumpulkan orang untuk dibakar. Jangan heran kita nggak dihargain anak kita. Jangan heran kita dikabur orang. Karena perbuatan kita sendiri amburadul. Kita akan bicara 5 poin. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Kehidupan pertama, kehidupan harus utamakan keluarga. Poin kedua, kehidupan harus utamakan kesehatan tubuh kita. Kalau tubuh kita nggak sehat, percuma. Kita harus hidup jaga tubuh kita. Ya, kita hidup itu harus lebih penting. Nanti firman Tuhan diajarkan Lukas 12 ayat 23. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kenapa? Orang tubuh lemes, pakai juga malas. Orang tubuh nggak ada tenaga, banyak penyakit, kasih makan apa tidak enak. Jadi kita harus jaga tubuhnya. Saya suka bilang anak muda, kalau kamu masih muda, betul kamu diberkatin umur 30. Dikelilingin wanita cantik. Kamu hidup pesta pora. Hidup kamu pesta pora karena kamu juga malas olahraga. Kamu suka bergadang, makan lemak-lemak, seenaknya hidup kamu. Pagi-pagi kamu bangun pagi, cari uang lagi. Pulang jam 2, jam 3 pagi. Badan kamu diforsil sampai habis-habisan. Sehingga masa tua kamu, itu penyakit akan keluar. Segala penyakit akan keluar. Salah siapa? Sarah dewek sendiri.
Salah dewek sendiri. Saya nggak bangunkan saya. Saya dulu pengusaha tapi saya jam 9 saya udah tidur. Bagaimana hebat saya tidur. Saya nggak mau sembarangan. Hingga saya umur 73 semangatnya seperti 37. Kemarin orang ajak saya naik gunung, saya jalan ke gunung. Pak David kuat. Mantep. Saya hobi olahraga. Saya hobi bergurau. Saya nggak mau hobi hidup itu dengar cerita orang, ngomong orang itu banyak kan gosip sana, gosip sini, sip. Dia bilang, David begini, kata-kata jelek, masuk kanan, jangan lewat ke kiri, buang kanan langsung. Nikmatnya hidup. Jangan masuk kanan, buang ke kiri, sakit kepala. Hingga rambutnya nanti licin seperti bola Brasil. Hidupnya enjoy. Nah, Tuhan bilang, bisa nggak kita hidup ini? Harus merasa bersyukur. Syukur. Anak Tuhan dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita harus bersyukur. Puji Tuhan, kita bisa lahir di Indonesia yang aman, yang damai, yang makmur, sentosa, yang kita diperhatikan oleh pemerintah. Bisa nggak? Coba kamu dilahirkan di Suriah, di Irak, tiap hari dengar bom, di Afghanistan. Kita di negara Indonesia loh, rakyatnya baik sekali. Kita harus bersyukur hidup itu. Bersyukur pemerintah yang penuh perhatian pada rakyatnya. Setiap orang yang tua, yang lansia diberikan free vaksin. Tidak bayar. Kalau kita lihat di negara lain, mereka kekurangan vaksin. Di Taiwan aja orangnya 24 juta. Indonesia 240 juta. Taiwan 24 juta divaksin. Kacau balau. Amburadul. Kita divaksin. Dilayani dengan baik. Disapa dengan baik. Bapak udah lansia, silakan Bapak. Bapak ada sakit apaan? Diperiksa, diinjeksi. Indonesia bisa sekarang bisa gitu stabil, gak naik juga gak seperti India. Itu yang tua-tua udah divaksin. Karena yang tua-tua lebih gampang kena COVID. Kenapa saya bilang lebih gampang? Orang tua jalannya juga udah susah, makannya juga susah. Tapi anak muda lebih kuat vaksin karena strong. Tapi kalau orang tuanya kena, pasti anaknya ikut kena. Karena dalam rumah. Cucunya pasti kena. Jadi kita harus bersyukur. Kita lihat berita di China. Di China di Kanton orang makan pagi dimsum. Ada 7 orang warganya kena COVID-19. Berapa RW harus diambil satu persatu. Ditutup, di lockdown makro. Ditutup, diperiksa tiap warga. Pakai antigen. Berapa besar biayanya? Berapa besar biayanya? Kamu tinggal di negeri Indonesia. Bikin maju negeri ini. Bikin luar biasa. Bikin jadi negeri yang berlimpah susu dan madu. Kita harus hidupnya bersyukur. Bersyukur saya punya orang tua. Bersyukur orang tua saya banyak pun galak. Tapi dia baik sama saya. Saya bukan lahir dari batu. Saya lahir dari perutnya. Orang yang selalu bersyukur. Ada orang anak kurang ajar. Kenapa bang gue lahirin gue? Lu dilahirin lu bersyukur. Lu bisa lihat gunung. Bisa lihat laut. Bisa minum kopi. Dengar lagu-lagu romantika. Bersyukur kan? Bersyukur kita masih banyak teman-teman. Kita bisa ngomong-ngomong, ngobrol, saya halo. Bersyukur saya punya keluarga saya GBI Karyala. Tuh, bersyukur. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, tua muda, bergembira. Itu bersyukur. Men? Bersyukur. Kita masih bisa berkatin rumah Tuhan. Menjadi rumah Tuhan yang indah. Bersyukur saya bisa bantu keluarga saya. Bersyukur saya bisa bantu orang yang susah.
Itu kamu harus merasakan bersyukur. Karena firman Tuhan diajarkan anak Tuhan yang percaya pada Tuhan hidupnya harus bersyukur. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengapa bersyukur dalam segala hal? Sebab itu dihendaki oleh Pak Apiang, Pak Johnson? Bukan. Dihendaki oleh Allah dalam Kristus. Orang ngerti hidup itu selalu bersyukur. Saya bersyukur. Tuhan pakai saya menjadi alatnya. Yang bisa tidak, orang nggak bisa bersyukur. Hidupnya adalah keserakaan hidupnya. Dia serakah. Yang buat orang jatuh karena serakah. Dia uberin harta siang dan malam. Apapun dihalalkan. Dipengaruhkan oleh hawa nafsu. Karena keserakan. Orang serakah nggak peduli. Nah, kalau 3 ayat 5 udah jelas tuh. Karena itu matilah dalam diri segala duniawi. Matilah dalam dunia ini karena harus matikan. Yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, hawa jahat, nafsu jahat, dan keserakan. Itu dikatakan menyembah berhala. Kolose 3 ayat 5. Kalau orang hidupnya kalau kita nggak bisa mati, keserakan. Punya istri, koreksi istrinya. Mau cari istri yang lebih lagi. Punya suami, mau koreksi suaminya. Hidupnya serakah. Punya mobil 1, maunya mobil 2. Mobil 2 mau mobil 5, nggak ada puasnya. Itu orang serakah. Boleh kamu mau bangun semangat, boleh, nggak apa-apa, mau 2, 3, asal kamu semangat. Tapi kamu jangan serakah. Punya rumah gede, maunya rumah gede, boleh itu semangat, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh paksakan serakah. Suka hidupnya banding-bandingin, oh kok orang begini, orang begini. Rasanya hidupnya tidak puas. Hidupnya bersungut-sungut. Kenapa ai begini, kenapa ai begitu. Hidupnya selalu bersungut-sungut. Pakai keren, ada baju yang bagus, bilang masih kurang bagus. Ada mobil yang bagus, masih kurang bagus. Ada rumah yang bisa tinggal, masih kurang. Jadi hidupnya bersungut-sungut. Datangnya apa? Orang serakah. Penyakit yang merongrong dia. Gak bisa tidur, gak bisa makan enak, selalu rasa kenapa ai begini, kenapa ai begini, kenapa orang hidungnya mancung, ai hidungnya pesek. Kamu bersyukur kamu punya hidung pesek, napasnya sama. Betul? Ada yang mancung napasnya lain? Enggak, kalau hidung mancung gak bisa lihat kiri kanan, gak bisa jalan seperti apa? Seperti gajah. Punya apa namanya? Enggak bisa, sama. Udaranya sama, gak ada udaranya naik ke atas. Bersyukur. Hidung kita bisa cium petek baunya, cium jengkol baunya, kita bersyukur hidup kita, betul? Nah, kalau kita bersyukur hidup kita jauh dari persunggutan, panjang umur. Orang yang penuh keserakan, maupun kasih gaji yang besar, tetap korupsi. Karena dia gak bersyukur. Karena dia berasa apapun tidak puas. Hidupnya gak pusat. Hanya mau siang malam, I want do. Cari harta. Dudunya jadi dut. Mati. Siang malam. Ini sampai terakhir yang terpanjang, nanti bosan. 5 terakhir bomnya harus artinya kita hidup. Harus punya terang di sekitar kita. Kita punya senyum peksoden di mana. Maupun gigi kita palsu. Kita ketawa, copot kembali, tarik kembali. Kita penuh senyum peksoden. Saya bilang wanita paling cantik. Wanita paling indah saya suka katakan. Bukan bibir merahnya tambah 3 kilo, bukan. Bedaknya 4 kilo, bukan. Alisnya seperti alis apa? Fung Manchu, tebal gitu alisnya. Ya, matanya pakai apa? Alis apa yang tebal-tebal gitu. Kalau kelap-kelip, kalau banyak kelap-kelip, copot itunya. Bukan.
Yang paling cakep apa? Senyumnya. Dia senyum, lihat orang senyum. Tapi jangan sendiri senyum-senyum, orang lari nanti. Senyumnya. Baru senyumnya itu orang-orang suka senyum bawa terang. Bangkitlah menjadi terang. Kalau kamu letoy-letoy dunia ini, dunia ini bukan milik kita. Kalau teman kita pergi, kita bilang goodbye, sayonara. See you again. 再见，后会有期. Pasti kita kembali kok. Kamu bintang film, top, mati. Presiden, hebat, mati. Betul? Hidupnya semua kembali. Jangan lu sombong. Lu punya rumah, mobil 1000. Mati di angkasa. Itu gua heran. Tetap di alas tanah. Goodbye. Jadi kita harus menjadi terang. Di mana orang temu kita, aduh rasanya enak. Kita menjadi terang, kita bawa protokol kesehatan yang pemerintah cadangkan pada kita. Kita bilang terima kasih Tuhan. Tuhan lahirkan saya di Indonesia yang indah. Di mana di situ ada kita, disitulah ada sukacita. Disitulah ada keterangan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari semuanya bawa kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, apa artinya hidup? Hidup itu untuk memberkati orang banyak. Hidup itu memberkati orang sekitar kita. Kita akan menjadi terang untuk orang lain. Kita tahu kita mau lepaskan kesesakan dalam tubuh kita. Kita harus belajar selalu bersyukur dalam hidup ini. Kita jaga, Tuhan yang berikan kita tubuh, kita jaga kesehatan kita. Kita jaga keluarga kita yang Tuhan berikan pada kita. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita makan minum perjamuan ini, kita harus dengar baik-baik apa yang katakan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan dan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian dalam Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sudah baru itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Amin. Sebab kita dengar sebelum kita makan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dengan baik-baik. Sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tubuh ini Tuhan Yesus, kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan cawan lagi, kita akan dulu santai-santai aja, kita buka pelan-pelan. Sebelum kita makan cawan ini, demikian ia juga mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang cawan ini adalah tubuh darah Yesus. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi, kita mengucapkan syukur. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke
sahabat dan media sosial. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kami mau doa berkat dan soal syafat. Engkau yang berkati setiap anak-Mu di tempat ini. Engkau berkati dunia ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, virus COVID-19. Berkati negeri kami Indonesia, bersih dari segala bencana, bersih dari COVID-19. Negeri jadi negeri yang makmur, sentosa, dipimpin oleh Presiden kami Jokowi dan wakilnya. Zaman negeri ini menjadi negeri yang diberkati Tuhan, berlimpah susu dan madu. Satukan bangsa ini menjadi bangsa yang cinta damai, saling mengasihi. Tidak ada perbedaan-perbedaan, karena kami tahu semualah milik-Mu, semua ciptaan-Mu. Jamahlah anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, hingga firman-Mu tertanam dalam kehidupan mereka. Supaya mereka mengartikan hidup ini penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Terus campur dalam pekerjaan tiap anak-Mu. Terus campur dalam keluarga mereka. Terus campur dalam pekerjaan mereka. Terus campur dalam usaha mereka. Mereka diangkat menjadi kepala, bukan jadi buntut. Hingga mereka akan menjadi terang untuk banyak orang. Urapi jadi ujung rambut di bawah kaki-Mu Bapa. Dengan cahaya kemenangan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus persekutuan pimpin Roh Kudus. Pada siang ini sampai Tuhan datang menjemput kami di awan yang permai. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan. Amin.